Bukan main, Jokowi beberkan keuntungan penggunaan mobil listrik. Presiden Joko Widodo memacu industri dan penggunaan mobil listrik serta kompor listrik. Hal ini guna mengurangi impor minyak mentah dan BBM sehingga menguatkan raca pembayaran. Presiden Jokowi dalam arahannya kepada komisaris serta direksi PT Pertamina dan PT PLN mengatakan ada dua keuntungan dengan mendorong pengembangan mobil listrik maupun kompor listrik secara nasional. Keuntungan pertama adalah kelebihan pasokan listrik PLN bisa terserap. Kedua, Pertamina bisa mengurangi impor minyak sehingga neraca pembayaran terus surplus. Misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya. Karena di PLN oversupply, artinya supply dari PLN terserap. Impor minyak di Pertamina jadi turun, kata Jokowi. Goal besarnya dari pengalihan energi ini adalah negara Indonesia akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran yang sudah berpuluh tahun tidak bisa diselesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Penggunaan mobil listrik dapat membuat Pertamina mengurangi impor minyak dan dampak selanjutnya adalah memangkas kebutuhan dolar AS sehingga akan memperkuat nilai tukar rupiah. Jika rupiah menguat karena impor yang terus menurun, ekonomi Indonesia secara fundamental akan lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Presiden Joko Widodo meminta PT Pertamina dan PT PLN untuk segera menyiapkan perencanaan transisi energi dari energi fosil menjadi energi hijau. Dari janji setiap tahun 100 miliar dolar untuk semuanya, untuk seluruh dunia. Setiap tahun. Nah, jangan yang memberikan bayangan angka tapi duitnya nggak nongol. Kita ngomong belak-belakan saja. Ini yang harus mulai disiapkan. Mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geothermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu, semuanya mulai diidentifikasi dan mulai karena akan ditekan kita. Jokowi menilai bahwa apabila Indonesia dapat mengalihkan energi tersebut, maka akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat mempengaruhi mata uang Indonesia. Di sisi lain, PT PLN Persero juga pernah melakukan uji jalan mobil listrik untuk membuktikan besaran penghematan yang diperoleh jika menggunakan mobil listrik dibanding dengan mobil konvensional berbasis bahan bakar minyak atau BBM. Uji coba ini dilakukan langsung oleh jajaran direksi PLN Sabtu 13 November 2021 lalu. Ternyata tak disangka, penghematannya pun cukup besar. Jika dihitung-hitung, maka pengendara mobil listrik hanya perlu merogoh kocek Rp10.000 alias ceban saja untuk menempuh jarak 72 km. Jika dibandingkan dengan BBM, maka dengan jarak tempuh 72 km, masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp60.000 dengan asumsi harga BBM sebesar Rp9.000 per liter. Selain lebih hemat, akselerasi tarikan mesin mobil listrik juga lebih kencang daripada mobil biasa dan juga tidak bising karena mobil listrik ini senyap. Penggunaan mobil listrik banyak membawa manfaat jika dilakukan secara masif, seperti mengurangi emisi karbon bisa terasa lebih cepat. Dengan mobil listrik per kilowatt listrik, PLN hanya menghasilkan emisi karbon sebanyak 0,85 kg saja. Selain itu, dengan menggunakan mobil listrik, pemerintah bisa mengurangi beban current account deficit atau defisit transaksi berjalan yang terus tergerus dengan impor minyak mentah. Langkah PLN menjajal mobil listrik ini untuk memastikan kepada pelanggan untuk tak ragu menggunakan kendaraan listrik. Selain terbukti lebih hemat dan ramah lingkungan, PLN dalam mempercepat penetrasi pasar kendaraan listrik juga menyediakan infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Saat ini tercatat sudah ada 47 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang beroperasi di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun nanti akan ada 67 unit SPKLU yang beroperasi lagi. Fakta kekayaan RI capai 11.000 triliun rupiah. Hutang Indonesia akan lunas. Pemerintah melaporkan nilai aset kekayaan negara sepanjang 2020 meningkat 4.397 triliun rupiah menjadi 11.098 triliun rupiah. Kenaikan tersebut terjadi karena ada reevaluasi aset. Kekayaan ini naik dibandingkan pada 2019 yang sebesar 10.467,53 triliun rupiah. Menurut data DJKN Kementerian Keuangan, aset negara terhitung meningkat sebanyak 6,2%. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020, aset kekayaan negara tersebut berupa barang milik negara dan non-BMN. Aset negara berupa barang milik negara atau BMN disajikan dalam pos aset lancar berupa persediaan. Kemudian aset tetap berupa tanah, bangunan, infrastruktur, peralatan mesin, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya.
serta aset lainnya yakni berupa aset tak berwujud, kemitraan, dan aset lainnya. Sementara aset kekayaan negara yang berupa non-BUMN berupa investasi, kas piutang, dan aset lainnya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban menyebut nilai aset ini dilihat dari sisi neraca sumber penerimaan negara. Kenaikan nilai aset negara kita lebih dari 4.000 triliun rupiah. Ini adalah sisi neraca yang tidak dibahas karena yang sering dilihat adalah sumbernya penerimaan, ujar Ronald Silaban. Lantas dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia mencapai 11.000 triliun rupiah, utang Indonesia bisa langsung lunas? Berdasarkan catatan Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia mencapai 423,1 miliar US dollar atau setara 6.008 triliun rupiah pada triwulan 3 2021. Hal ini berarti utang luar negeri tumbuh 3,7% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,0%. Direktur Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan peningkatan utang luar negeri atau ULN terjadi pada sektor publik dan swasta. Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik dan sektor swasta. Diketahui ULN pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi pemerintah pada triwulan 3 2021 sebesar 205,5 miliar US dollar atau tumbuh 4,1%, lebih rendah dari pertumbuhan triwulan 2 2021 sebesar 4,3%. Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman. Hal ini terjadi di tengah penerbitan global bonds termasuk Sustainable Development Goals bond sebesar 500 juta euro yang merupakan salah satu penerbitan SDG bond konvensional pertama di Asia. Penerbitan Sustainable Development Goals bond ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG. Padahal ULN pemerintah dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional. Program tersebut mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,9% dari total ULN pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,3%, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor konstruksi 15,5%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12,1%. Dari resiko refinancing, posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Selain itu, ULN Bank Sentral meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya meski tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dibandingkan triwulan 1 2021. Posisi ULN Bank Sentral pada triwulan 3 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,3 miliar US dollar menjadi 9,1 miliar US dollar, terutama dalam bentuk alokasi special drawing rights. Kemudian ULN swasta juga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. ULN swasta pada triwulan 3 2021 tumbuh sebesar 0,2%, setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3%. Dengan demikian, kekayaan Indonesia 11.000 triliun rupiah bisa langsung melunasi utang yang mencapai 6.000 triliun rupiah.